Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang transport layer. Layer transport bertugas melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan, menentukan bagaimana data ditransmisikan. Ada dua protokol transport layer yang digunakan, yaitu TCP dan UDP. UDP merupakan connectionless communication, bekerja tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Normalnya untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada satu waktu. Penjaminan data sampai pada penerima tergantung dari aplikasi. Sedangkan TCP merupakan connection oriented dan reliable communication, yang artinya data dijamin sampai tujuan. Untuk menjamin diperlukan komunikasi awal dengan penerima sebelum transfer data dilakukan, membutuhkan setiap penerimaan data dan juga dipakai untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar. Ada dua komponen yang biasa dipakai selama komunikasi pada transport layer, yaitu port dan socket. Port bisa dikatakan internal address yang disediakan untuk aplikasi tertentu pada komputer. Setiap aplikasi mempunyai port yang berbeda. Port bisa TCP atau UDP tergantung pada pemakaian protokol apa pada layer transport, apakah UDP atau TCP. Nomor port antara 0 sampai 65,535. Aplikasi TCP atau IP biasanya menggunakan nomor port di bawah 1,024, di mana setiap aplikasi biasanya nomornya sudah pasti. Port ini biasa disebut well-known port. Kemudian socket. Socket merupakan kombinasi dari IP address dan TCP atau UDP port. Aplikasi mengenerate socket ketika berkomunikasi dengan komputer lain. IP address menentukan tujuan komputer dan port menentukan aplikasi yang dipakai. Berikut contoh aplikasi socket. Ada dua tipe dasar dari socket, yaitu SOCK-Stream dan SOCK-Diagram. SOCK-Stream alias TCP bersifat reliable delivery, in order guaranteed, connection oriented, dan bidirectional. Sedangkan SOCK-Diagram alias UDP bersifat unreliable delivery, no order guarantees, no notion of connection, application indicates dash for each packet can send or receive. Berikut gambaran pengiriman data dengan TCP socket calls. Dari server itu dari socket ke bind, listen, accept, read, write, kemudian close. Sedangkan dari klien itu socket, connect, write, read, kemudian close. Sedangkan yang di UDP socket calls, dari server itu socket, bind, receive from, send to, kemudian close. Sedangkan dari klien socket, send to, receive from, kemudian close. TCP merupakan protokol connection oriented, yang artinya data hanya bisa ditransmisikan setelah ada proses negosiasi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Negosiasi diantaranya berupa data yang bisa dikirim dalam satu waktu, nomor urut yang dipakai setiap pengiriman data, dan lain-lain. TCP biasanya merupakan komunikasi full duplex, yang artinya setiap host yang berkomunikasi mempunyai dua channel logical untuk mengirim dan menerima message. TCP menyediakan transmisi data yang reliable dengan cara setiap paket data diberi sequence number, jika tidak harus retransmit data. Receiver akan membuang jika terjadi duplikasi data dan resequence packet jika kedatangan tidak urut. Selain itu, TCP mensupport flow control untuk menghindari terlalu banyak data yang dikirim pada satu waktu dan overload pada jaringan router.
Flow control artinya harus ada kesepakatan berapa besar data yang dikirim dalam satu waktu antara pengirim dan penerima. Flow control mengindikasikan ukuran buffer penerima yang free yang bisa diisi dalam waktu tertentu. Berikut gambaran struktur TCP. TCP header panjangnya bervariasi. Panjang minimal 20 bytes terdiri dari 7 field, diantaranya source port, destination port, sequence number, egg number, data offset, server, dan flag. 2 byte masing-masing untuk source port dan destination port sama seperti UDP. 4 byte sequence number yang berisi nomor urut transmisi data dalam satu segmen. Ini digunakan checking ketika semua byte telah diterima. Acknowledgement number terdiri dari 4 byte, berisi sequence number berikutnya dari penerima. Data offset mengindikasikan awal data. Ini berhubungan dengan ukuran TCP header, diikuti 6 bit reserve untuk penggunaan ke depan di set 0. Kemudian yang terakhir itu flags. Flags menentukan tipe informasi pada segmen. Masalah transport layer adalah satu tahapannya adalah tahapan komunikasi pada TPC, terdiri dari 3 adalah satu TCP adalah protokol, sedangkan kedua adalah sebelum data ditransmisikan, dan yang ketiga adalah 3 tahapan komunikasi. 3 tahapan komunikasi ini terdiri dari 3 adalah satu connection setup, terus yang kedua adalah data transfer, dan ketiga adalah connection liaison. Nah, untuk yang berikutnya adalah three-way NSEC terdiri dari 4. Satu adalah koneksi TCP, sedangkan yang kedua adalah untuk setup koneksi, dan yang ketiga adalah segmen juga berisi square number, dan yang keempat adalah setelah data three-way NSEC dilakukan baru dianggap send session established dan koneksi dua arah siap dilaksanakan. Untuk yang ketiga adalah tahapan three-way NSEC. Three-way NSEC adalah terdiri dari satu ada three-way NSEC. SEC adalah data terhubung antara dua, yaitu data komputer 1 dan komputer 2, aplikasi layer, transfer layer, link layer, dan terdiri dari application layer. Untuk monitor keduanya yaitu transfer layer, internet layer, dan link layer. Serta untuk berikutnya adalah clean adalah yaitu satu adalah clean 1 dan terhubung dengan server antara SY1 dan SYN2 dan ACK Y1+. Tahapan TCP3 three-way NSEC terdiri dari 3 adalah pertama adalah client, dan keempat adalah server, sedangkan yang ketiga adalah clean. Sedangkan untuk find sendiri adalah terdiri dari 5. Satu adalah either, satu adalah trader, kedua adalah afin, dan ketiga adalah dead fin, dan keempat adalah dead owner, dan kelima adalah dead find. Nah, untuk app selanjutnya adalah app1 dan app2 yang terdiri dari app1 adalah terdiri dari berhubungan dengan app2, pin SNX dan ACK X tambah 1, sedangkan pin ketiga adalah pin H. Sliding window adalah untuk melakukan transmisi data penerima menyiapkan buffer. Untuk mekanisme ini, TCP menggunakan mekanisme sliding window. Setiap host mempunyai akses kedua Windows, satu mengirim data dan yang lain menerima data. Ukuran Windows mengindikasikan jumlah buffer yang disiapkan untuk data. Berikut cara kerja sliding window. Yang pertama, paket mungkin di-drop sepanjang jalan. Yang kedua, paket 4, 5, dan 6 dikirim, tapi paket 5 lost. Receiver hanya akan memberikan acknowledgement sampai paket 4. Yang ketiga, pengirim akan mengirim ulang paket 5 dan menunggu untuk mendengar dari penerima paket mana yang selanjutnya dikirim. Yang keempat, receiver mengirim acknowledgement paket 7. UDP.
Pertama, UDP merupakan protokol connection list, artinya tidak ada sesi komunikasi awal ketika data ditransmisikan. Yang kedua, UDP merupakan unreadable protokol, berarti pesan yang dikirim tanpa ada nomor urut dan tanpa acknowledgement dari penerima sebagai pengirim tidak pernah tahu apakah pesan sudah diterima penuh atau tidak. Untuk masalah ini ditangani oleh aplikasi. Yang ketiga, jika terjadi loss, paket data harus di-retrieve oleh layer di atasnya atau aplikasi. Yang keempat, biasanya message UDP ditransmisikan secara reguler dalam interval waktu tertentu atau setelah ditentukan batas waktu habis. Yang kelima, hanya membutuhkan sedikit resource, memori, dan prosesor. Yang keenam, contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP, DNS, dan DHCP. Berikut struktur header UDP. Header UDP mempunyai panjang yang tetap, yaitu 8 byte, terdiri dari 4 field. Yang pertama, source port, terdiri dari 2 yang mengidentifikasikan port pengirim yang dipakai untuk mentransmisikan data. Yang kedua, destination port, berisi port tujuan yang dikirimi data. Yang ketiga, leak field, mengidentifikasikan panjang header UDP. Yang keempat, checksum field, menyediakan integrity checker. IP datagram. Yang pertama, message UDP ditransmisikan dalam bentuk IP. Yang kedua, message UDP terdiri dari hyperheader, UDP header, payload header. Yang ketiga, IP header terdiri dari source IP dan destination IP. Yang pertama, source IP berisi IP address host yang mengirim paket. Yang kedua, destination IP berisi alamat penerima paket, bisa broadcast address atau multicast address. TCP UDP port number. Di sini bisa kita lihat antara klien dan server mempunyai destination port yang sama, tapi berbeda source port untuk mengidentifikasikan setiap session sehingga pengembalian permintaan masuk ke sesi yang benar. Ini menunjukkan contoh 2 browser Windows dengan URL yang sama, tetapi TCP IP menggunakan source port number untuk pengembalian informasi. Di sini bisa dilihat Netscape Navigator. Selanjutnya, transport layer overview. Bisa kita lihat dari TCP header dan UDP. Menggunakan port untuk meneruskan informasi ke layer di atasnya. Contoh aplikasi TCP UDP. Ada OSI model atau TCP IP model. Contoh aplikasi TCP dan UDP. Ada mail, ada www, ada HTTP, ada telnet, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari contoh di sini. Sekian presentasi kelompok dari 15. Saya Saada mengakhiri beserta teman-teman saya, Kak Wiwi dan Kak Yuli. Sebelumnya dan sesudahnya, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.